Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya, terlihat penekanan dalam dakwah beliau berbeda dalam fase-fase di Mekah. Ya. Dalam fase Mekah, Nabi dan juga ayat-ayat yang turun kepada beliau lebih menekankan kepada bagaimana konsep keimanan, ya, menanamkan keimanan di hati para sahabat-sahabat Nabi SAW. Tetapi di saat beliau setelah hijrah, terlihat lebih pada penekanan amaliyah, ya, muamalah, interaksi sosial. Yang ini mewujudkan dua pilar di periode Mekah adalah bagaimana membangun hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering disebut dengan hablum minallah, ya. Kemudian di fase-fase Madinah lebih menguatkan dari aspek hablum minannas, itu bagaimana interaksi sosial kemasyarakatan, manusia sebagai makhluk sosial yang kemudian tidak akan lepas namanya berbaur, bertetangga, berteman dengan sesama muslim yang lain. Di antara pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini terlihat cukup ringan sebenarnya, tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa, ya. Di antaranya Nabi bersabda, afsus salam, ya, dikatakan ayuhan nas afsus salam, ya. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian, ya, tebarkanlah salam di antara kalian. Wa atimu ta'am, dan berikanlah makan, ya, untuk saudara-saudara kalian yang mereka membutuhkan. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, dan banyak-banyaklah kalian salat malam di saat orang-orang itu tidur. Tadkhulul jannata bis salam, ya, maka masuklah ke dalam surga dengan penuh keselamatan, ya. Maka tiga amalan ini seandainya kemudian itu dilakukan oleh seorang mukmin, maka ini betul-betul mengantarkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlihat tidak berat, ya. Pertama adalah menebarkan salam, ya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat lain dikatakan, hal adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, ya, afsus salam bainakum, ya. Maukah saya tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang akan memasukkan kalian ke dalam surga, ya, memasukkan kalian ke dalam surga, ya. Maka Nabi bersabda, tebarkanlah salam di antara kalian, ya, tebarkanlah salam di antara kalian, maka kalian akan saling berkasih sayang, ya. Jadi salam itu akan menumbuhkan kasih sayang, ya, sesama kita sebagai orang-orang yang beriman, ya. Sehingga terciptalah kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik. Dan Nabi bersabda tadi, orang-orang yang kemudian berawal menebarkan salam, ya, kemudian terciptalah kondisi lingkungan masyarakat yang baik, ya, maka itu semua akan menjadikan sebab mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak amalan-amalan ringan yang kemudian bisa kita wujudkan, ya, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang terlihat ringan tetapi dia memiliki pahala yang cukup besar, ya, memiliki pahala yang cukup besar. Bahkan kalau kita lihat kelebihan di antara amalan-amalan ringan ini, kelebihannya adalah seseorang itu mudah mengikhlaskannya, ya. Seperti orang yang kemudian setiap ketemu saudaranya dia mengucapkan assalamualaikum, ya. Maka ini bukan sesuatu yang berat, tetapi ini memiliki dampak besar, dan juga orang mengucapkan salam itu mudah ikhlas, ya.
Misalkan seseorang harus memilih dia mengucapkan salam atau dia membantu secara finansial, keuangan, mungkin dia akan lebih ikhlas dengan mengucapkan salam tadi. Sehingga biasanya amalan-amalan ringan itu kenapa memiliki dampak besar? Karena keikhlasannya. Ya, karena keikhlasannya itu. Di antara lain misalkan amalan kecil yang memungkinkan, ya, seperti dalam hadis dikatakan kullu amrin dhibalin bima lam yadhkur ismallah alaihi fa huwa akhta. Ya. Setiap perkara yang kemudian tidak diawali dengan bismillah, ya, tidak diawali dengan bismillah, maka dia terputus. Ya. Sehingga dalam aktivitas kita sehari-hari, awalilah segala sesuatu dengan kita mengucapkan basmalah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka segala sesuatu kebaikan, rutinitas, ya, perbuatan yang kemudian kita awali dengan basmalah, itu semua tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai sebuah amal kebaikan. Ya. Kita mau makan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Memakai baju, memakai sendal, berangkat kerja, apapun, semua aktivitas kita. Ya. Seandainya itu kemudian kita awali dengan bismillah, maka itu akan tercatat sebagai amal soleh, amal kebaikan yang kemudian orang kelak tidak sadar, ya, dia temukan dalam catatan amalnya ternyata begitu banyak kebaikan yang kemudian telah simpan. Itu dengan apa? Dengan meniatkan, dengan mengawali aktivitasnya itu dengan basmalah itu. Ya. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, basmalah itu adalah menunjukkan seseorang dia niat ikhlas. Ya. Jadi orang kalau mengawali sesuatu dengan basmalah itu membantu dia dalam mengikhlaskan, ya. Dia betul dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim, ya. Berarti dengan ucapan basmalah membantu seseorang dalam mengikhlaskan niatnya. Ya, dia mau apapun, dia mau bekerja, melakukan aktivitas apapun, dia niatkan ini adalah karena Allah yang Rahman dan Rahim. Yang kedua, orang yang mengucapkan basmalah, Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan dia itu meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Terkadang begitu banyak kita mengira ini bisalah nanti saya lakukan. Ya, ini masa sih saya nggak bisa insya Allah. Tapi kadang sering sekali sesuatu yang kita anggap kita akan mampu dan kita bisa, ternyata tidak semuanya kita bisa lakukan. Kenapa? Karena bagaimanapun segala sesuatu terjadi memang seandainya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang kemudian dia mengucapkan basmalah, mengucapkan bismillah dalam mengawali aktivitasnya, menunjukkan dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar apa yang menjadi niatannya, apa yang akan dilakukannya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu ringan, kalau Allah tidak izinkan tidak mungkin akan terjadi. Ya. Betapa sering kita kadang bertekad, saya mau ini, mau itu. Padahal kita yakin betul kita mampu itu. Tetapi apa? Tidak semuanya mampu kita wujudkan betul. Nah, maka mengawali segala aktivitas dengan basmalah itu perkaranya ringan tetapi memiliki pahala besar. Ya, memiliki pahala besar. Ya. Kenapa ini penting perkara-perkara ringan, Bapak Ibu sekalian? Karena banyak orang ingin pokoknya kerjanya santai tapi masuk surga, kan gitu ya. Orang ingin mudah tapi pahalanya besar. Kan kebanyakan manusia seperti itu. Maka ini sesuatu yang mudah dan bisa dilakukan tetapi memiliki dampak besar. Di antara lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir setelah sholat. Berzikir setelah sholat itu bukan sesuatu yang berat. Orang kita setiap waktu kita lakukan itu. Ya. Dikatakan disebut di dalam sebuah hadis, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya. Zahaba ahlud dusuri bil ujur. Dulu kalangan orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah meninggalkan kami jauh dengan amalan-amalan mereka. Kami sholat, mereka sholat. Kami berpuasa, mereka berpuasa. Tapi di saat mereka bersedekah, ya Rasulullah, kami tidak mampu dengan sedekah itu. Maka Nabi bersabda, ya, maukah saya tunjukkan kepada kalian sebuah amalan seandainya kalian lakukan, maka kalian akan
menyamai mereka orang-orang yang bersedekah dengan harta-hartanya itu. Ya, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, bacalah subhanallah 33 kali, bacalah alhamdulillah 33 kali, dan bacalah Allah Akbar 33 kali, dan genapkan sampai 100 kali, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap setelah salat, ya, kita membaca ini 100 kali bukan sesuatu yang berat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Tetapi apa? Ini memiliki pahala yang sangat besar. Ya, sampai kemudian Nabi bersabda bahwa seandainya kalian melakukan ini, maka kalian menyamai mereka, orang-orang yang kemudian beribadah dengan hartanya. Ya, kalau kita suruh berinfak misalkan, ya, kita berinfak, kita mencari uang sebanyak itu untuk bersedekah, mungkin kita tidak akan mampu itu. Ya, sebagaimana juga tentang keutamaan sholat duha, Bapak Ibu sekalian. Ya, disebutkan dalam hadis, sesungguhnya setiap hari, setiap persendian kita itu diwajibkan bersedekah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seperti penjelasan para ulama dikatakan tubuh kita itu ada 360 persendian, Pak. 360 persendian, dan setiap persendian itu dianjurkan, diwajibkan untuk bersedekah setiap hari. Misalkan, ya, misalkan setiap persendian kita nilai 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Maka dalam setiap hari kita dianjurkan bersedekah minimal 360.000, 360.000 setiap hari. Ya. Tapi Nabi bersabda apa? Nabi bersabda, dan itu cukup kalau seandainya kalian mau sholat duha 2 rakaat. Ya, artinya sholat duha 2 rakaat itu seperti tadi, seperti orang-orang yang kemudian bersedekah dalam setiap harinya 360.000 seandainya itu dinominalkan dengan 1.000 setiap persendian kita. Dan tidak mungkinlah kita nilai persendian tulang kita kok harganya 1.000, itu tidak mungkin kan begitu. Ya, ada orang kira-kira mau menjual setiap persendiannya 1.000, nggak mungkin. 10.000 nggak mungkin. 1 juta aja kita nggak akan jual persendian kita. Nah, itu kalau kemudian dinilai 1 juta, kita dalam setiap hari bersedekah 360 juta. Dan itu sesuatu yang kemudian berat. Tetapi apa? Nabi cukupkan seandainya kalian sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat. Dia memiliki keutamaan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi misalkan kita beraktivitas dari jam 8 misalkan, ya, kita nanti istirahat sebentar jam setengah 11, ya, bahkan jam 11 mungkin kita istirahat sebentar, kita sholat 2 rakaat. Ya, lama-lamanya lah mungkin 5 menit, ya, kita istirahat, kita pakai untuk sholat. Wah, itu memiliki pahala yang sangat besar. Dia ringan kita lakukan, tetapi memiliki dampak pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT. Ya. Di antara juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di antara yang tadi zikir, masalah zikir. Ya. Zikir ini sebuah amalan yang memang kita semua sepakat, bukan amalan yang berat untuk dilakukan, tetapi memang membutuhkan kesungguhan, senantiasa perlu diingatkan dalam setiap harinya. Misalkan zikir yang kemudian dianjurkan dibaca, ya, seperti Sayyidul Istighfar, ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang membacanya di waktu pagi, ya, kemudian ternyata dia meninggal di waktu siangnya, ya, maka dia ditetapkan sebagai ahli surga itu. Begitu juga barang siapa yang membaca di sore hari, ya, dia membaca Sayyidul Istighfar sore hari dan dia meninggal di malam hari, maka ditetapkan dia sebagai penghuni surga. Ya, subhanallah, penghuni surga. Dengan apa? Dengan kita membaca Sayyidul Istighfar yang gak ada 1 menit kita baca itu. Ya, kita baca di setiap pagi dan kita baca di setiap sore. Maka seandainya ajal menjemput kita di waktu siang ataupun di waktu malam, maka Allah tetapkan kita sebagai penduduk surga. Ya. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu belum hafal, ya, Sayyidul Istighfar, ya, nanti bisa dicari di HP, di googling, ya, nanti Sayyidul Istighfar. Kalau kita belum hafal, dibaca saja. Ya, dibaca saja kita pagi sambil nggak ada 1 menit kita baca.
Kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika dan seterusnya. Pendek, nggak ada 1 menit kita baca, tetapi dia memiliki pahala yang sangat besar. Ya. Apalagi zikir. Ya, begitu banyak zikir, ya, begitu banyak zikir yang kemudian misalkan Nabi bersabda kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan, ya, habibatani 'inda rahman, ya. Ada 2 kalimat yang kalau diucapkan itu begitu ringan, ya. Kemudian tetapi apa? Dia memiliki timbangan yang sangat berat. Dia sangat berat dalam timbangan dan dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, ya. Kalau di sini adalah subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Ya, 2 kalimat ini subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. 2 kalimat ini tidak ya disebutkan khafifatani inda lisan. Diucapkan itu ringan, ya, diucapkan ringan tetapi memiliki pahala yang sangat besar dan juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang senantiasa dia membaca subhanallah al-azim, ya, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, orang-orang yang senantiasa mengucapkan ini kelak di akhirat dia akan kaget. Dengan apa? Dengan banyaknya pahala yang ada dalam catatan amalnya itu. Dan dia akan merasakan bagaimana orang-orang yang mengucapkan ini menjadi orang-orang yang dikatakan tadi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Ini apa namanya? Ringan, ya, ringan diucapkan tetapi dia memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kepingin santai-santai ibadahnya, tidak berat ibadahnya, tetapi dia memiliki pahala yang besar, maka dia bisa melakukan amalan-amalan dan merutinkan amalan-amalan yang ringan tetapi memiliki pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Dan zikir ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mencakup ya semua zikir, ya, kalimat thayyibah yang kita baca, ya. Seperti misalkan istighfar saja, ya, kalau di dalam hadis dikatakan Rasulullah itu dalam sehari 70 kadang 100 kali belum membaca istighfar. Siapa sih di antara kita yang tidak mampu membaca astaghfirullahaladzim ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih sehari 70 ataupun 100 kali? Tetapi apa? Istighfar ini memiliki faidah manfaat yang dunia akhirat. Ya. Misalkan di dalam surat Nuh dikatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Ya. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang beristighfar yursilis sama 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dari langit. Allah akan turunkan keberkahan. Ya, Allah akan turunkan keberkahan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ya, dan Allah akan perbanyak harta dan keturunannya. Ya. Jadi saya bertemu banyak sekali, ya, dan saya sering mendengar banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Semakin ke sini kita lihat kan orang-orang itu keturunannya semakin sedikit. Ya. Keturunannya semakin sedikit. Bahkan saya punya teman-teman yang ya putranya cuma 1. Ya. Bahkan ada yang belum punya momongan, sudah sekian tahun dia menikah. Kadang bertanya ya ke dokter, ya, program dokter, melakukan apapun yang kemudian bagaimana biar kemudian bisa mendapatkan keturunan. Maka kalau dalam prinsip kita sebagai seorang mukmin tidak ada amalan yang betul-betul menjamin seseorang itu akan dibanyakkan harta dan keturunannya kecuali istighfar. Kenapa? Karena ini yang betul-betul Allah tuliskan dalam surat Nuh. Tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Dan Allah akan perbanyak harta dan keturunannya itu. Bayangkan, ini artinya betul-betul Allah tuliskan di dalam ayat ini. Allah firmankan, siapapun orang-orang yang kemudian beristighfar kepada Allah, Allah akan perbanyak harta dan keturunannya itu.
Ya. Artinya daripada orang berspekulasi tadi ya, dia harus datang ke dokter, kemudian dia harus kadang ya di kita kan begitu, harus makan ini, minum ini, melakukan olahraga ini dan seterusnya itu semua itu nggak ada yang pasti, nggak ada yang pasti. Yang pasti apa? Yang pasti jelas jika kalian beristighfar, Allah akan perbanyak harta dan keturunannya itu. Maka siapapun orang-orang yang kemudian dia memahami ini dan meyakini seyakin-yakinnya kemudian diamalkan, tidak mungkin Allah itu bohong, nggak mungkin. Wa'dallahi haq, janji Allah itu pasti benar, gak mungkin salah itu. Maka siapapun orang yang kemudian mengamalkan dengan sepenuh keyakinan, maka tidak mungkin Allah itu berbohong, tidak mungkin. Ya, artinya kita jauh lebih percaya dengan Al-Quran ya, daripada kadang dengan sebuah tajrubah, sebuah percobaan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Itu semuanya sifatnya spekulasi saja. Tapi apa yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran, ya, sebuah kebenaran yang tidak mungkin akan salah di situ. Orang beristighfar dalam setiap hari luar biasa, ya. Bahkan sampai ada seorang ulama menulis sebuah kitab judulnya Ajaibul Istighfar, keajaiban istighfar, ya, keajaiban istighfar. Di dunia tadi Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan berikan solusi terhadap persoalan-persoalan hidupnya, Allah perbanyak harta dan keturunannya. Kalau di dalam akhirat dikatakan sungguh beruntung orang-orang yang kelak mendapatkan catatan amalnya penuh dengan istighfarnya itu, ya, penuh dengan istighfarnya. Maka disebutkan walal kabirata ma'al istighfar, tidak akan ada dosa besar bagi seseorang kalau dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Orang-orang yang kemudian merutinkan, melanggengkan dalam setiap hari mereka beristighfar kepada Allah, dia tidak akan bertemu Allah membawa dosa besar. Tidak ada. Kenapa? Terkikis dengan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan tetapi memiliki dampak yang begitu besar. Ya, maka siapapun orang yang kemudian dia mengamalkan saja, dia beristighfar, istiqomah dalam sehari 100 kali, 70 kali, kalau bisa lebih terus dia setiap hari baca itu sebanyak-banyaknya, maka tidak akan datang kesulitan kecuali Allah akan tunjukkan kemudahan-kemudahannya. Tidaklah datang sebuah ujian kecuali Allah akan selamatkan dari berbagai kesulitan-kesulitan itu. Kenapa? Karena keutamaan daripada istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara amalan-amalan yang kemudian itu sesuatu yang ringan tetapi memiliki dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita adalah tersenyum. Ya, tersenyum. Jadi sampai Nabi bersabda, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ya. Senyuman kita kepada saudara kita, kalau bahasa kita sumeh, ya, sumringah di saat kita bertemu dengan saudara kita, itu memiliki dampak yang luar biasa. Itu menebarkan energi positif. Ya. Orang yang kadang tadinya berprasangka macam-macam, kita tersenyum saja, hilang semua prasangkanya itu. Kadang kita memikirkan saudara kita, ya, mungkin pas suatu ketika kita ketemu kok, ya kita nggak tahu, mungkin dia sedang banyak pikiran, banyak masalah, kok tidak seperti biasanya. Yang tadinya sumringah kok tidak. Tapi kemudian setelah itu kita ketemu lagi dengan wajah yang sumringah, maka praduga yang begitu banyak itu bisa hilang itu. Ya. Seorang suami yang kemudian mungkin dia capek bekerja mencari nafkah di luar, pulang disambut senyuman istrinya, mungkin bisa langsung hilang capeknya itu. Artinya apa? Memiliki dampak yang begitu besar. Memiliki dampak yang begitu besar. Sampai Nabi ingatkan, senyummu kepada saudaramu itu bukan biasa. Itu sedekah. Ya, itu sedekah, sebuah kebaikan. Itu sebuah bukti iman. Dan itu akan memiliki dampak yang begitu besar. Ya. Apalagi kita misalkan dalam lingkungan keluarga, ya. Coba kalau sebaliknya, ya, kita pulang kerja capek, ya, ketemu istri cemberut kan gitu ya. Nah, kayaknya mungkin bapak-bapak udah kepinginnya nggak jadi pulang gitu. Tapi kalau kemudian pulang, ya, istri menyambut, keluarga menyambut dengan sumringah, dengan senang, wah, itu memiliki dampak yang begitu besar. Begitu juga
Karena ini adalah perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu ini memiliki kemanfaatan yang sangat luar biasa. Ya, namanya sedekah itu kan sebuah kebaikan yang bermanfaat dalam kehidupan akhirat kita. Maka mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala potensi yang Allah berikan kepada kita, yang semuanya pasti kita bisa manfaatkan untuk amal ibadah kita, untuk pundi-pundi amal kita, untuk bekal kita dalam kehidupan akhirat. Karena memang tujuan kehidupan kita adalah bagaimana memperbanyak sebanyak-banyak mungkin amal. Mari kita gunakan seluruh nikmat Allah ini untuk senantiasa berbekal, mengumpulkan amal-amal kita untuk bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk di antara golongan orang-orang yang selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.